Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan. Di pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu menelaah, membaca dan mempelajari nahwu yang berfokus kepada i'rab menggunakan kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizallahu taala. Dan salawat serta salam terlimpah curah tentunya kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, bahwasanya mabahas yang pertama telah kita habiskan berkenaan tentang i'rabnya isim mufrad, kemudian i'rabnya isim musanna, i'rabnya isim jamak, baik itu jamak muzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir dan berbagai keadaannya. Yaitu ketika keadaan isim mufrad, musanna, jamak ini rafa, nasab dan jar. Nah, dan catatan-catatan lainnya seperti ada yang mulhaq ya kan, mulhaq bil musanna begitu, mulhaq dengan jamak muannats salim, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Baik, kita masuk pagi hari ini kepada pembahasan yang kedua, al-mabhath ats-tsani, berbicara tentang al-asma al-khamsah. Nah, pada pembahasan yang kedua ini fokusnya hanya al-asma al-khamsah ini beberapa lembaran ke depan. Baik, kita akan baca. Al-asma al-khamsah itu apa? Al-asma al-khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Ya, itu bahasa Indonesianya. Sering disebut dengan panca isim. Ya, isim-isim yang 5. Dia memiliki ketentuan. Ya, dia memiliki ketentuan. Dan apa saja isim-isim yang 5 itu kita harus kenal dulu. Ya, yang pertama adalah abun. Yang kedua adalah akhun. Yang ketiga adalah hamun. Yang keempat adalah fu. Ya, famun itu mulut. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima adalah zu. Zu yang nanti maknanya itu adalah sahib. Ya, apa artinya sahib? Pemilik. Dalam Al-Quran, Dzul arsyil majid, fa'al lima yurid. Ya, Dzul quwwatil matin. Nah, awalan, pertama, ya, al-asma al-khamsah ini tu'rabu bil huruf. Dia di-i'rab dengan huruf. Baik. Ingat ya, i'rab ada berapa? 4. Al-asma al-khamsah kan isim. Berarti berlaku 3 i'rab saja, yaitu rofa, nasab dan jer. Kita lihat. Kalau rofa dia di i'rabnya dengan huruf apa? 6. Maka al-asmaul khamsah ketika rofa dia di i'rab dengan huruf wawu. Kemudian watun sobu bil alifi, dan ketika nasab dia di i'rab dengan huruf apa? Alif. Dan ketika jer dia di i'rab dengan huruf ya, tujarru wa tujarru bil ya. Nah, ini ada beberapa harokat yang salah tulis atau salah ketik ya, teman-teman semua. Yang punya bukunya langsung kalau bisa dibenarkan tuh. Bukan tujuru ya, tapi tujarru. Jimnya di fathah. Baik, nah ini syarat-syaratnya nih. Syarat-syaratnya isim yang 5 ini ketika rofa, nasab dan jer di i'rab dengan huruf. Ketika rofa berarti dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jer dengan ya, harus terpenuhi syaratnya. Nah, syurutu i'rabiha bil huruf an takuna, syarat-syarat pengi'raban al-asma al-khamsah dengan huruf an takuna,
Dia yang pertama harus apa? Mufrad. Nah, harus mufrad. Mufrad di sini ya, maksudnya adalah bukan musanna dan bukan jama'. Nanti beda mufrad di tempat khobar, beda ya, gitu. Nah, ini mufrad dalam pembahasan kita saat ini adalah yang bukan musanna, bukan jama', gitu. Kemudian yang kedua, dia harus mudofatan ila ismin au domirin. Ya, dia harus disandarkan kepada isim atau domir. Oke, isimnya berarti di sini apa? Isim zohir. Nah, atau domir. Baru ketika rofa nanti di-i'rab dengan wawu. Baru ketika nasab dia di-i'rab dengan alif. Baru ketika jar dia di-i'rab dengan ya. Ma'adaya al-mutakallim. Nah, kecuali kalau dia bersandar dengan domir ya mutakalim. Ya mutakalim kan domir juga nih. Ya. Maka kalau nanti dia bersandar menjadi mudhof untuk ya mutakalim, ya dia rofaknya tidak dengan wawu. Nasabnya tidak dengan alif. Jarnya tidak dengan ya. Nah, jadi di sini diberikan tanda kurung oleh penulis. Ya. Mudhafah ila ghairi il mutakallim. Intinya dia diidofahkan kepada selain ya mutakallim. Kepada domir selain ya mutakallim. Isim dan domir. Kita langsung lihat contohnya. Nah, ini yang turfa'u bil wawi. Turfa'u bil wawi. Ya. 6. Nah, kita ambil lafal abun. Abu. Oke, contohnya roja'a abuki min safarihi. Ayahmu telah kembali dari safarihi, perjalanannya. Perhatikan abuk. Nah, roja'a ini fi'il. Bagaimana i'rabnya? Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Dia fi'il madi, tentunya mabni di atas apa? Fathah. Dan fi'il butuh kepada fa'il. Fa'ilnya jelas di depan kata roja'a, yaitu abu. Yang namanya fa'il kita tahu i'rabnya apa? Rofa. Ya. Nah, abuka. Abuka. Kita lihat. Ini lafal asmaul khamsah ya. Nah, dan di sini ada wawunya nih. Apakah itu tanda rofaknya? Betul, itu tanda rofaknya. Kenapa bisa demikian? Ya, karena abun datang dalam bentuk mufrad. Syarat pertama, ya kan? Dan syarat keduanya terpenuhi nggak? Betul, dia diidofahkan kepada domir. Domirnya selain yang mutakalim, yaitu domir khitab. Kaf, ya. Nah, bagaimana kita menyebut i'rabnya? Fa'ilun, ya, abu. Nah, kita i'rab dulu abu nih. Ya, kafnya nanti. Nah, abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'i al-khamsati wa huwa mudhaf. Kan dia mudhaf. Nah, al-kafu nanti ya, itu adalah domir khitab mabni 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham ya? Baik, kita langsung lihat contoh firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara ayat 106. Idz qala lahum akhuhum Nuhun alla tattaqun. Ah, kata akhu. Tadi hafal ya. Al asmaul khamsah apa saja? Ada 5 Ustaz. Iya, al asmaul khamsah ada 5. Apa saja? Abun, akhun, amun, abu. Ya, abun, akhun, hamun, terus fu dan Dulu. Tumalin. sahib. Begitu ya. Baik.
Nah, kalau di jurumiyah kan langsung disandarkan, langsung dia seperti contoh disandarkan kepada domir. Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Seperti begitu. Nah, coba kita pakai kitab ini. Ya, abun, akhun, hamun, fu, dan dhu bermakna sahib. Baik. Nah, firman Allah SWT, akhuhum. Nah, ya. Akhu di sini i'rabnya sebagai fa'il. Fa'il dari siapa dia? Akhu. Kola. Ya. Kola. Fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi al-wawu li'annahu minal asma'i al-khamsati. Itu i'rabnya akhu. Hum i'rabnya apa? Domir mabni ala domi fi mahali jarin mudhaf ilaih. Ya. Haknya tuh. Sedangkan mimnya alamatu li jam'iz dzukur. Ya. Merupakan tanda untuk jamak muzakkar. Baik. Kita lanjut. Tunsabu bil alif. Contohnya hamun nih. Hamak. Ya. Ra'aitu hamaka. Apa artinya hamun? Mulut. Bukan. Mulut tuh famun. Fu. Nanti. Fu. Ipar Wah, atau ipar. mertua ya. Nah, ipar. Ipar. Hamak. Itu dia di alif tuh. Karena dia nasab. Jadi apa posisinya? Maf'ul bih. Objek ya dari kalimat ro'a itu. Maka bagaimana i'rabnya hamak? Sebutkan dulu kedudukannya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa alamatu nasbihi al-alifu. Li'annahu minal al-asma al-khamsah. Wa huwa mudhaf. Wal kafu domirun khitab. Ya. Mabniun. Ya, atau bilang juga muttasil boleh. Domirun muttasilun mabniun alal fathi. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya walaqad arsalna ila tsamud akhahum shalihan an i'budullah surah An-Naml ayat 45. Langsung di akhahumnya nih. Naam. Ya, akha tuh dia dengan alif. Nasab berarti ya. Jadi apa di situ? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari mana? Asalna Ah, Ustaz. ya. Asalna. Nah, arsalna ya. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu li'annahu minal asma al-khamsati wa huwa mudhaf. Dia adalah maf'ul bih mansub yang dinasab wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya al-alifu adalah alif. Ya. Li'annahu minal asma al-khamsah karena dia termasuk dari isim-isim yang lima dan tentunya dia wa huwa mudhaf. Mudhaf ya. Hum haknya kita i'rab terpisah dengan mimnya. Ha adalah domir muttasil mabni ala dommi fi mahalli jarrin pada mahal jar. Jadi kalau i'rab yang mabni begitu. Fi mahal apa? Fi mahalli jarrin bil idhafah. Naam. Wal mim dan mimnya adalah lil jam'i ya. Alamatun li jam'i dzukur. Boleh. I'rab yang ketiga untuk al asmal khamsah di sini ya dengan huruf tapinya. Nah, tujarru bil ya. Dia dijar dengan ya. Contohnya salam tu ala abi. Nah, abi Muhammadin. Taib. Nah, dia disandarkan kepada isim di sini nih. Kalau sebelum-sebelumnya kepada domir. Isim domir juga ya. Ini domir ya tidak ya. Dia disandarkan kepada isim. Ya di situ bukan mutakalim ya, bukan ya mutakalim. Ingat. Nah, di sini lafal abi dia disandarkan kepada isim Muhammad. Nah, isim zohir nih bukan domir. Nah, ya di sini bukan ya mutakalim melainkan ya penanda i'rab jarnya untuk abun. Maka abi di sini bagaimana i'rabnya? Isim majrur wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu minal asma al-khamsa wa huwa mudhaf gitu. Ya. Nah, mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya bukan ya-nya tapi Muhammad. Ya, Muhammadin majrurun wa alamatu jarri hal kasratu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhafun ilaih.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 42, "Idza labtaghaw ila dzil arsh." Nah, ini langsung pakainya yang zu nih. Ya, pakainya yang zu. Nah, yang zu itu berbeda. Dia memiliki ketentuan tersendiri yang zu itu ya. Zu itu ketika rofa dengan wawu. Nah, ya. Ketika nasab dengan alif. Ketika jer dengan ya. Namun, zu ini dia tidak disandarkan kepada domir. Melainkan disandarkan kepada isim. Bisa difahami sampai sini? Kalau abun, akhun, famun, ya, hamun, itu bisa disandarkan kepada isim dan juga domir. Tapi kalau zu harus kepada isim, tidak kepada domir. Nah, zil arsh. Nah, artinya sahib yang punya. Isim majrur wa alamatu jarriha li'annahu minal asmal khamsa wa huwa mudhaf. Al-arsh di sini mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Hal fahimtum ila huna? Fahimna. Baik, kita lanjut yang kedua nih. Nah, al-asmal khamsah dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna nih. Berarti kapan dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna? Ketika Jika ada mufradnya. Enggak, bentuknya enggak mufrad gitu. Jadi kalau nanti ditanya, kapan al-asmaul khamsah ini di i'rab dengan huruf ya, jika dia berbentuk mufrad dan disandarkan kepada isim ataupun domir ya, selain ya mutakalim, domir selain ya mutakalim. Selesai sudah. Kapan al-asmaul khamsah di i'rab seperti i'rabnya musanna? Ketika bentuknya musanna ya. Nah, makanya di sini dikatakan ya, idza lam takun mufradatan. Jikalau dia tidak berbentuk mufrad. Wadallat ala tsnain. Maka menunjukkan atas makna dua. Maka turfa rofaknya dengan alif seperti musanna. Masih ingat ya? Musanna itu kan rofa dengan alif. Kemudian nasab dan jarnya dengan ya. Ya kan ya? Nah, kita masuk yang rofa dengan alif dulu nih. Ini al-asmaul khamsahnya berbentuk musanna. Akhun. Ya, akhun itu bentuk musannanya adalah apa? Bentuk musanya bagaimana? Akhwani. Nah, betul. Akhwani. Akhwani. Tapi kita lihat di sini dicontoh. Zaroni akhwaki. Nunnya mana? Hilang. Kaidah dicatat ya. Teman-teman semua, baik-baik. Bahwasanya isi musanna maupun jama' muzakkar salim ketika diidofahkan kepada isim maupun domir, maka nunnya hilang. Nunnya hilang. Begitu. Karena kita tahu nun di sana adalah pengganti dari tanwin. Dan yang namanya mudhof tidak ditanwin. Begitu. Mudhof ditanwin enggak? Enggak. Ya, tidak. Enggak ada mudhof yang ditanwin, enggak ada. Ya. Naam. Zaroni akhwaki ini rofa nih dengan alif karena dia menjadi fa'il kedudukannya untuk zaro. Ya. Kedua saudaramu telah mengunjungiku. Zaro yazuru ziaratan ziarah ya. Apa i'rabnya akhwa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu musanna wa huwa mudhaf gitu. Dia fa'il yang dirofa, tanda rofaknya adalah alif karena dia musanna dan dia mudhaf. Nah, kafnya di situ adalah domirun muttasil, domir yang bersambung nih. Tersambung muttasil ya. Mabni alal kasri ya kan? Ya. Ki berarti kamu perempuan ya. Nah,
fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya.